9. Cemburu. Ray masih terbayang-bayang dengan perubahan sikap Devi. Ia makin yakin kalau gadis impiannya tersebut akan segera sadar dan membuka diri untuk menerima perasaan dan cintanya. Kini, ia sangat santai menyandarkan punggung di sandaran kursi sambil menunggu dosen masuk kelas. Raut wajah yang ia tunjukkan tidak dapat membohongi teman-temannya yang dari tadi memperhatikannya. Anjas, sahabat terbaik yang paling tahu banyak tentang Ray. Ia menepuk bahu temannya itu. Lagi bayangin apa tuh? Senyum-senyum sendiri. Ray sangat terkejut dengan kehadiran Anjas yang tidak ia sadari. Aku kaget bro, ucap Ray. Selain Anjas, teman-teman Ray yang lain juga langsung menghampiri karena ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh laki-laki bertubuh tegap itu. Kelihatan dari senyumnya, sepertinya lagi kasmaran. Tebak aman, sahabat Ray yang paling usil dan hebat dalam tebak menebak. Tahu aja bro, jawab Ray spontan. Pasti sama cewek yang itu ya? Tanya Anjas. Cewek yang mana? Ray bersikap seolah-olah tidak ingin memberitahukan gadis impiannya. Siapa lagi kalau bukan si Shantik? Iya kan? Aman sering berhasil menebak apa yang ada dalam pikiran sahabatnya itu. Tahu aja apa yang ada dalam pikiran aku. Ray tersenyum kepada Aman. Yang lain juga pasti tahu Ray. Kita semua sering lihat kamu nyamperin tuh cewek. Anjas menjelaskan apa yang mereka perhatikan selama ini. Jangan bilang kalau kalian sering ngikutin aku. Ray menebak kebiasaan teman-temannya. Hahaha, belum tahu dia, ungkap Anjas sambil tertawa bersama teman-teman Ray yang lain. Mereka akhirnya menghentikan kelakar yang menggoda Ray karena kehadiran dosen bersama seorang laki-laki. Ray heran melihat pria asing yang sekarang berada di kelasnya. Sebelumnya, ia belum pernah melihat lelaki tersebut. Selamat pagi semuanya, sapaan hangat dari dosen. Selamat pagi Pak, balasan dari mahasiswa dan mahasiswi di kelas Ray. Hari ini kita kedatangan teman baru, namanya Rohit. Dia mahasiswa pindahan dari luar kota. Bantu dia untuk beradaptasi di kampus dan kota yang berbeda saat ini. Dosen menjelaskan tentang laki-laki yang datang bersamanya sebagai mahasiswa baru di kelas Ray. Rohit akhirnya diminta duduk oleh dosen di belakang tempat duduk Ray. Kedua pemuda itu saling berjabat tangan dan melemparkan senyum. Mata kuliah pertama telah berakhir. Mahasiswa dan mahasiswi keluar dari kelas untuk menikmati waktu istirahat sejenak di luar kelas. Ray memperhatikan kehebohan mahasiswi di kelasnya untuk berkenalan dengan Rohit. Ia merasa tersaingi karena selama ini ia idaman para mahasiswi di kampusnya. Rohit dengan ramah berkenalan dengan teman-teman barunya. Sifat yang ia miliki berbeda jauh dengan Ray yang terkesan cuek dan santai. Ray memperhatikan mahasiswa baru itu berjalan ke arah kantin. Tiba-tiba ia teringat dengan Devi yang selalu istirahat dan makan di kantin kampus tersebut. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah lalu mengikuti Rohit. Dugaan Ray benar. Ia melihat Rohit dan Devi saling berpapasan. Tanpa disengaja, lengan Rohit menyentuh tubuh gadis berkulit putih itu. Hati Ray terasa panas melihat pemandangan yang tidak ia harapkan. Mahasiswa baru itu memandang wajah gadis yang ia cintai. Maaf ya, gak sengaja. Rohit meminta maaf kepada Devi. Iya, gak apa-apa. Devi tersenyum kepada Rohit. Ray yang melihat adegan yang tidak ia inginkan itu segera melangkah ke arah mereka lalu dengan cepat langsung meraih tangan Devi, kemudian membawanya keluar dari kantin. Devi yang melihat tingkah Ray merasa aneh dan kesal. Kamu apa-apaan sih Ray? Tangan aku sakit. Devi berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Ray. Devi masih tidak mengerti dengan Ray yang tiba-tiba datang dan membawanya keluar dari kantin. Ia juga melihat keanehan di wajah laki-laki itu, menunjukkan kemarahan. Kamu kenapa sih? Sikap kamu berubah-ubah. Tadi bersikap lembut dan sekarang kembali aneh lagi. Aku bingung lihat kamu, Ray. Devi sangat kecewa dengan sikap yang Ray tunjukkan.
Ia ingin segera menjauh dari laki-laki yang sering menggodanya itu. Sebelum Devi melangkah, Ray dengan cepat kembali meraih tangan gadis itu lalu berkata, "Aku gak suka lihat kamu dekat dengan cowok lain." "Cowok yang mana maksud kamu?" Devi tidak tahu dengan laki-laki yang Ray maksud. "Yang tadi di kantin, dia mahasiswa baru di kelasku. Hanya karena itu kamu membawaku keluar dari kantin. Apa hakmu ngatur-ngatur aku, Ray? Kamu itu bukan siapa-siapa bagiku. Jadi, kamu gak ada hak untuk tahu jika aku dekat dengan siapa aja. Kenapa kamu gak bisa ngerti dengan perasaanku, Dev? Kamu yang gak bisa ngerti. Kamu itu keterlaluan. Aku seperti ini karena tidak ingin melihatmu bermesraan dengan cowok lain. Aku mencintaimu." "Bermesraan kamu bilang?" "Iya, tadi aku lihat kamu dan dia berpandangan sangat mesra." "Dasar cowok aneh. Bisa-bisanya kamu nuduh aku seperti itu." Devi menarik tangannya dari genggaman Ray, tetapi sia-sia. Ray makin kesal mendengar jawaban Devi. Ia tetap menggenggam tangannya. Namun, Devi tetap berusaha untuk lepas dari laki-laki yang bersikap posesif kepadanya. Tenaga Ray sebagai laki-laki pasti jauh lebih kuat dari seorang Devi hingga akhirnya ia berhasil mendekap tubuh gadis itu. Mereka akhirnya saling berpandangan. Ray menatap lembut dan mesra wajah gadis impiannya. Tanpa Devi sadari, ia juga menikmati pandangan mata indah laki-laki yang ada di hadapannya. Dua insan itu tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata sedang menyaksikan adegan romantis mereka. Rohit dan teman-teman Ray melihat pemandangan mesra tersebut. Malam ini, Devi belum mampu memejamkan mata. Ia masih terbayang-bayang dengan adegan mesranya bersama Ray di kampus. Ia tidak menyadari bahwa dirinya sekarang senyum-senyum sendiri. Ia tidak mengerti dengan perasaannya saat ini. Di satu sisi, ia merasa kesal dengan tingkah Ray yang sering menyebalkan. Namun di sisi lain, ia juga aneh melihat sikap Ray yang berusaha selalu perhatian kepadanya. Ia teringat kembali saat dirinya tadi pagi tidak sengaja berpapasan dengan mahasiswa baru di kelas Ray. Kejadian itu membuat Ray merasa kesal dan tidak suka. Ia kembali tersenyum mengingat wajah Ray yang sangat marah melihatnya dekat dengan laki-laki lain. Walaupun kedekatan itu tidak disengaja. Keromantisan yang Ray lakukan saat memeluknya tadi membuat dadanya deg-degan. Ia takut jika laki-laki yang berusaha menggodanya selama ini akan mendengar suara detakan jantungnya. Kejadian di kampus tadi merupakan pengalaman pertama bagi Devi berada dalam pelukan laki-laki. Ia berusaha bersikap tegas saat tubuhnya begitu sangat dekat dengan Ray, hingga akhirnya ia pun menampar pipi kiri pemuda tersebut. Sementara itu, di kamar yang bernuansa biru, Ray sedang memikirkan gadis impiannya. Kejadian tadi pagi di kampus membuatnya makin berpikir tidak karuan. Devi mendaratkan pukulan di pipi kirinya, hingga membuatnya sangat terkejut, juga merasa kesakitan. Ia tidak menyangka kalau gadis impiannya kembali memberikan dirinya sebuah tamparan. Sebelumnya, ia sudah berharap bahwa hubungannya dengan Devi akan makin membaik, karena ia melihat sendiri reaksi gadis itu dalam pelukannya. Ia makin penasaran dengan sikap Devi yang sebenarnya. Ia berjanji akan tetap berusaha meluluhkan hati gadis yang sangat ia cintai tersebut. Ia sangat yakin bahwa saat itu segera tiba, di mana Devi akan membuka diri dan hatinya untuk menerima ketulusan dari Ray. Ia tersenyum dan merasa bahagia saat matanya dan Devi tadi saling berpandangan. Namun, dengan sikap angkuhnya, Devi tetap berusaha mengelak dari apa yang telah mereka nikmati. "Lepasin, Ray." Devi meronta agar lepas dari pelukan laki-laki yang telah berhasil mendekapnya. "Aku ingin menjalani hubungan serius denganmu. Tetaplah berada di sampingku. Jika kamu masih tetap tidak mau melepaskanku, aku tidak akan segan-segan untuk menamparmu lagi. Aku akan terima jika itu membuatmu merasa puas." "Udah, Ray, lepasin." Akhirnya Ray melepaskan pelukannya. Devi segera beranjak meninggalkan mahasiswa semester 3 itu. Ray mengembangkan senyum kebahagiaan karena merasa berhasil lebih dekat dengan sang pujaan hati. Ia ingin mengatakan pada dunia bahwa cinta dan perasaan yang ia miliki makin besar dan mendalam.
Hayalannya tiba-tiba buyar mendengar getaran dari ponselnya. Ia segera meraih benda itu. Ternyata ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Lagi ngapain? Isi pesan itu dengan emotikon senyum. Ray bingung melihat nomor yang tidak ia kenal. Ia membaca pesan yang baru masuk itu, tetapi tidak berusaha untuk membalas. Siapa yang mengirim pesan kepada Ray?